Jumlah mereka begitu banyak. Mereka tidak beranjak ke masjid kecuali jika mereka setelah mendengarkan iqamah. Mereka tidak akan datang ke masjid sebelum berlalu 1 atau 2 rakaat. Bukankah Allah telah ingatkan kita di dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-10? Was-sabiquna as-sabiqun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang tercurah kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua bulan atau 3 bulan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan mandi besar. Maka kita anggap selesai bab taharah. Meskipun jika kita mengkaji, mengurutkannya sesuai dengan kitab-kitab fikih pada umumnya, masih banyak bahasan di dalam kitab taharah tersebut. Tapi kami rasa apa yang kita bahas dalam beberapa pertemuan terakhir dirasa cukup, sehingga kita lanjutkan ke kitab berikutnya atau bab berikutnya, yaitu bahagian salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita belum akan membahas bagaimana cara salatnya Nabi, karena memang berkaitan dengan ibadah salat, Nabi perintahkan agar salat itu benar-benar sesuai dengan yang dicontohkan olehnya. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana aku salat, kata Nabi. Pada pagi hari ini kita hanya akan berbicara tentang kondisi umat Islam hari ini berkenaan dengan salat-salat mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lewati sudah bulan Rajab. Banyak kita dengar ceramah, khutbah dari para ustadz, para mubalik, kiai berkaitan dengan ibadah salat itu sendiri. Bahkan diingatkan kepada kita bagaimana Islam memandang tentang salat.
Andaikan kita tidak mengerjakan puasa, maka tak masalah selama memenuhi unsur-unsur syar'i di dalamnya. Misal, boleh tak berpuasa kalau dalam keadaan sakit. Boleh tidak berpuasa jika dalam perjalanan. Atau uzur-uzur syar'i yang dibenarkan di dalam agama yang lainnya. Andaikan memang tidak ada harta yang bisa dizakatkan, maka tidak perlu berzakat. Tidak ada harta untuk naik haji, tak apa-apa tidak berangkat haji. Jadi tidak perlu ngutang Bapak Ibu untuk berangkat haji. Apalagi cuman umroh. Bukan berarti meremehkan ibadah umroh. Tapi kalau berhutang untuk berangkat umroh, itu tidak sesuai dengan ketentuannya. Apalagi berangkat umroh dulu, kaget balik umroh baru dicicil. Nah, tidak perlu. Artinya kita tidak mampu. Bahkan ada pun harta tetapi fisik yang tidak mampu juga tidak perlu berangkat. Karena kemampuan itu meliputi seluruh aspek. Tetapi berbeda dengan sholat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah tadi diperintahkan kepada kita melalui pesan atau wahyu yang disampaikan Allah dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Berbeda dengan salat, meski Nabi Muhammad yang langsung menyebutnya ke hadirat Allah. Artinya posisi salat tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan, jika ada seorang muslim atau seorang mukmin berzina, maka dia tetap mukmin. Meskipun dia berdosa dengan perbuatan zina yang dia lakukan. Jika ada seorang mukmin peminum khamar, dia tetap mukmin meskipun dia berdosa dengan minum khamar yang dia minum tadi. Jika ada seorang mukmin yang berjudi, dia masih seorang mukmin meskipun dia berdosa dengan perjudiannya. Tetapi jika ada seorang mukmin yang meninggalkan salat, maka ia telah melepaskan imannya. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena begitu pentingnya ibadah salat ini, maka pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan pesan dari Syekh Khalid bin Muhammad berkaitan dengan kondisi umat Islam hari ini berkaitan dengan salat-salat mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini ditulis oleh Syekh Khalid bin Muhammad beberapa dekade lalu. Dan ini sangat relate, sangat menggambarkan kondisi umat Islam hari ini. Beliau memberi judul kitab ini dengan, kalau dalam bahasa Indonesianya, dan salat pun mengadu. Saking diabaikannya oleh umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Khalid bin Muhammad menjelaskan di sini, saudara-saudaraku yang saya cintai, beberapa waktu silam datang seorang pemuda kepadaku. Ia lalu memulai mengadukan masalahnya. Dan masalah terbesar yang menimpa para pemuda saat ini. Dia pun berkata, aku mengeluh dari banyaknya keinginan dan bertambahnya kesedihan. Aku mengeluh sedikitnya taufik
dalam setiap masalah dari sekian banyak masalah yang aku hadapi. Tidaklah aku mengetuk sebuah pintu, kecuali aku mendapatkan sebuah kebuntuan. Dan tidaklah aku melaksanakan perintah syariat, kecuali berakhir dengan kejemuan. Selain itu, aku terus didera oleh rasa sakit di dalam jiwa. Sudah berkali-kali datang ke dokter. Dari dokter yang satu berpindah ke dokter yang lainnya. Dari satu tempat pengobatan ke tempat pengobatan yang lainnya. Tetapi aku masih belum menemukan penawarnya. Dengan berdoa sambil memohon perlindungan kepada Allah, Syekh Khalid bertanya kepada pemuda itu, seseorang jika dia sakit, maka dia akan datang ke dokter. Dan dokter akan periksa penyakitnya. Setelah diketahui penyakitnya apa, maka dokter baru mulai meresepkan obat. Dan setelah obat diresepkan, dokter berpesan, obat ini harus diminum sekian kali dalam sehari dengan kadar sekian butir. Maka orang yang menjaga nasihat dokter tadi, disiplin dengan instruksi dokter tadi, akan sembuh dari penyakitnya. Kata Syekh Khalid bin Muhammad, wahai pemuda, sungguh penyakitmu tidak akan ada obatnya kecuali hanya satu. Pemuda itu bertanya, apa obatnya? Tapi yang dituntut dari kamu hanya sebuah kedisiplinan, kata Syekh Khalid bin Muhammad. Dan kamu harus menjaganya. Dia berkata kembali, apa obat itu? Maka Syekh Khalid bin Muhammad menjawab, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Barang siapa yang menunaikan salat 5 waktu, memenuhi setiap datang panggilannya, niscaya baginya cahaya yang menjadi penerang pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang menyia-nyiakan, niscaya Allah juga menyia-nyiakannya di hari kiamat kelak. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, niscaya ia tidak akan tersesat dan tidak pula celaka. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, petunjuk siapa yang lebih agung di dunia ini selain dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Menjaga salat 5 waktu adalah bahagian dari mendapatkan petunjuk itu. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Dan Allah akan menghimpunnya pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Kata Syekh Khalid bin Muhammad, inilah obatnya. Inilah obat untuk pemuda tersebut. Inilah obat untuk kita semua, kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetuk pintu Sang Penyembuh sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Dengan mengadu kepadanya, melaporkan seluruh persoalan dan permasalahan hidup kepadanya, bersungguh-sungguh dan tunduk dalam berdoa kepadanya. Demi Allah, kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak akan kita dapatkan penyelesaian sebaik penyelesaiannya. Tidak akan terpenuhi kebutuhan kita sebaik dipenuhinya kebutuhan kita olehnya.
maka ketuklah pintu sang penyembuh itu terhadap seluruh persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Syekh Khalid menulis di dalam kitab ini, kaum muslimin itu terbagi 3 dalam kondisi mereka tentang salat mereka. Yang pertama, mereka yang tidak pernah salat tapi mengaku mukmin. Mereka yang tidak pernah ruku, mereka yang tidak pernah sujud, tidak di siang hari, tidak juga di malam hari. Sedangkan nama mereka Abdullah, nama mereka Abdurrahman. Mana ada hamba Allah yang tidak sujud kepada Allah? Mana ada hamba yang maha pengasih tapi tidak pernah sujud kepada yang maha pengasih? Kata Syekh Khalid bin Muhammad, demi Allah, mereka itu pembohong. Demi Allah, mereka pembohong. Jika memang mereka adalah hamba Allah, maka tidaklah mereka mengingkari perintah Allah. Tidakkah seorang orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Demi Allah kaum muslimin, kita tahu betapa banyak orang-orang yang Allah karuniakan begitu banyak nikmat kepada mereka. Ketika ditanya tentang salat mereka, banyak di antara mereka menjawab, beberapa tahun terakhir tak pernah salat. Banyak di antara mereka menjawab, beberapa bulan terakhir mereka tidak pernah salat. Beberapa minggu terakhir mereka tidak pernah salat. Bayangkan kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa tahun tidak salat, beberapa bulan tidak salat, beberapa minggu tidak salat. Kehidupan macam apa ini? Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak tunduk kepada yang diimaninya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup manusia tidak akan selamat kecuali ia istiqomah di dalam salatnya. Tidaklah kita mendekat kepada Allah dengan sebuah pendekatan yang lebih agung, melainkan mendekat kepada Allah dengan jalan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pikulah amal yang engkau sanggupi, dan sebaik-baik amal itu adalah salat." Kaum muslimin, tidak ada gunanya puasa, tidak ada gunanya zakat yang kita bayar, tidak ada gunanya kita bolak-balik ke Mekah menunaikan ibadah haji jika sekiranya salat tidak ditunaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah sudah mengingatkan kita di dalam surat Al-Furqan ayat 23? Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu-debu yang bertebaran. Itulah gambaran amalan-amalan yang kita lakukan jika kita meninggalkan salat. Seluruh amalan-amalan itu ibarat debu-debu yang bertebaran, tidak ada gunanya. Golongan orang-orang yang tidak ruku dan tidak sujud ini, jumlah mereka sangat banyak di kalangan orang-orang yang mengaku beragama Islam. Saking banyaknya jumlah mereka, rumah-rumah dipenuhi oleh mereka, jalan-jalan disesakkan oleh mereka, dan kita melihatnya di berbagai perkumpulan, dan di waktu-waktu salat yang sedang didirikan, mereka tidak datang memenuhi panggilan itu. Mereka lalu lalang di jalanan. Sepertinya urusan salat bagi mereka tidak penting. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, jumlah mereka pun tak kalah banyaknya dibandingkan golongan yang pertama tadi.
mereka yang terbiasa melalaikan salat, mereka yang tidur dan bermalas-malasan, mereka yang sibuk dengan permainan dan senda gurau mereka. Mereka baru salat jika mereka terbangun. Mereka baru salat jika mereka selesai dengan canda-candaan mereka. Mereka berpura-pura lupa bahwa Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka pura-pura lupa bahwa Allah peringatkan orang yang lalai dengan salatnya itu adalah orang yang celaka. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berpura-pura lupa. Allah Subhanahu wa taala katakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Mereka berpura-pura lupa. Allah telah peringatkan, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Bukankah salat itu adalah tempat bagi kita untuk mengingatnya? Mereka pura-pura lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Jika seandainya kita adalah seorang pegawai atau seorang pekerja yang harus masuk di tempat kerja jam 7, lalu di hari pertama bekerja kita datang jam 7.30, atasan mungkin hanya memandang dengan pandangan sinis. Tetapi di hari kedua masih terlambat, masih datang lewati jam 7, mungkin mulai datang teguran lisan. Tetapi jika berlarut-larut masih datang terlambat ke tempat kerja, mungkin akan diberhentikan oleh atasan. Demikian gambaran salat kaum muslimin. Maka wajar Nabi SAW memperingatkan kita bahwa batas antara kita dengan orang-orang kafir itu salat. Bahasa yang paling sederhana yang bisa kita pahami, kalau salat itu seorang mukmin, kalau dia meninggalkan salat maka dia seorang kafir. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu terlambat pada kewajiban untuk taat kepada Allah pemilik langit, bumi dan seluruh isinya. Inilah gambaran kelompok yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, tidaklah suatu kaum yang mengakhirkan ketaatan kepada Allah kecuali nanti di akhirat Allah juga akan mengakhirkan mereka dalam urusannya. Maka golongan yang tidak sujud dan tidak ruku, dan golongan yang melalaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah, jumlahnya sangat banyak. Jumlah mereka begitu banyak. Mereka tidak beranjak ke masjid kecuali jika mereka setelah mendengarkan iqamah. Mereka tidak akan datang ke masjid sebelum berlalu 1 atau 2 rakaat. Bukankah Allah telah ingatkan kita di dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-10? Was-sabiqunas sabiqun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Merekalah orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Golongan yang pertama dan yang kedua jumlahnya sangat besar di antara umat Islam hari ini. Terakhir kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, golongan yang ketiga, jumlah mereka sangat sedikit. Adapun yang dimaksud golongan yang ketiga adalah yang sangat sedikit dari kalangan umat ini, mereka yang konsisten dengan ketaatan khususnya salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat yang miliaran jumlahnya ini, bahkan mungkin lebih, kita akan melihat betapa sedikit di antara mereka yang benar-benar istiqomah di dalam salatnya. Saksikanlah di setiap salat-salat subuh, perhatikan jamaah subuh sampai kita mendapatkan keajaiban.
Kita mendapatkan ribuan bahkan jutaan para ahli ilmu, tapi mereka tertidur di dalam lelap. Dan mereka yang sangat-sangat sedikit itu adalah mereka yang meninggalkan syahwat mereka, bangkit menyambut panggilan Allah ketika azan fajar dikumandangkan di waktu subuh. Ketika kita keluar di waktu subuh ke jalan-jalan, maka kita dapati banyak kendaraan yang berlalu lalang. Kita dapati banyak manusia yang keluar dari rumahnya. Kita akan dengar bunyi suara di setiap rumah-rumah umat Islam. Tetapi ketika perjalanan kita itu sampai ke masjid dan kita memasuki masjid, mereka yang banyak di jalan-jalan tadi, mereka yang sudah bangun di rumah-rumah mereka tadi, tidak datang ke masjid. Maka kita akan mendapati banyaknya umat yang berlalu lalang tadi yang tidak datang ke masjid tadi. Yang dikhawatirkan adalah mereka orang-orang yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang berat bagi mereka untuk sholat subuh dan sholat isya, yaitu orang-orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan sangat-sangat sedikit dari sekian banyak pemuda yang mendapat hidayah dari Allah. Adapun sisanya, mereka tertidur dalam lelap mereka. Sisanya mereka tertidur di atas pembaringan mereka. Ketika setelah beberapa saat kita sholat subuh, keluar dari masjid, di jalan-jalan kita masih lihat begitu banyak ternyata umat Islam yang berlalu lalang di jalan itu. Kaum muslimin, perhatikanlah. Sesungguhnya mereka telah memenuhi jalan dan tempat penyeberangan. Mereka bertebaran begitu cepat mengejar urusan dunia. Sepertinya mereka tidak sadar bahwa baru saja panggilan Allah dikumandangkan. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi pada kenyataannya banyak di antara mereka yang lebih baik bagi mereka tidur dibandingkan salat. Kaum muslimin, di poin yang ketiga ini, Syekh Khalid bin Muhammad menutupnya dengan sebuah kisah. Beliau mendatangi sebuah sekolah dengan jumlah murid 800 orang. Umur mereka itu belasan tahun. Ketika ditanya oleh Syekh Khalid bin Muhammad, siapa di antara kalian yang sholat subuh berjamaah tadi pagi? Beliau kaget. Bukan 100 orang, bukan puluhan orang. Jumlah yang mengangkat tangan hanya 20 orang dari 800 orang siswa di sekolah itu. Lalu kemana 780 orang yang lainnya? Tidakkah kita khawatir bahwa itu adalah gerombolan orang-orang munafik tadi? Bagaimana bisa mengubah realita? Bagaimana bisa mengubah kehidupan umat Islam? Bagaimana kita akan membangkitkan umat di saat para pemudanya masih sibuk dengan urusan dunianya? Bukankah Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka itulah kelak adalah orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan. Kaum muslimin, dari apa yang ditulis oleh Syekh Khalid bin Muhammad di dalam buku beliau ini, inilah gambaran dan realita umat Islam hari ini. Bagi mereka, berislam cukup dengan apa yang tercantum di dalam identitas saja. Bagi mereka, berislam cukup dengan apa yang tertulis di KTP dan di KK saja. Padahal hakikat dari Islam itu adalah agama yang diamalkan. Dan di antara amalan yang tidak boleh disia-siakan, apalagi ditinggalkan, adalah salat. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mudah-mudahan apa yang ditulis oleh Syekh Khalid bin Muhammad di dalam kitab beliau ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Kita yang ada di dalam masjid ini mungkin adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok yang ketiga tadi. Tetapi jika kita mencoba lihat kiri kanan kita, usianya sudah lanjut semua. Lalu siapa yang akan mengisi masjid-masjid kita di masa depan? Wahai para ayah, ajak anak-anak kita datang ke masjid. Para mamang, ponaan kita perlu untuk diajak ke masjid, agar masjid kita ini benar-benar bisa hidup syiarnya, dan itu menunjukkan hidupnya syiar Islam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada subuh ini bermanfaat untuk kita semua, terutama tentu bagi kami yang menyampaikan. Dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dengar di subuh ini dapat sama-sama menjadi amalan bagi kita semua. Kalau ada kesalahan kepada Bapak Ibu kami memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama memohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.